kaget disuruh kerjanya tuh di perkebunan sama peternakan. Masak juga. Iya. Semua kerjaan dikerjain. Peternakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Aida Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini Aida Channel berada di rumahnya salah satu TKI yang berada di Kota Taif. Kita nanya-nanya yuk pengalaman apa sih yang beliau alami selama berada di kota Arab Saudi ya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke obrolan santai ini, jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bila video ini bermanfaat, teman-teman boleh nge-share ke sosial media yang teman-teman punya. Nah, sekarang saya sudah berada bersama salah satu TKI yang berasal dari kota mana, Mbak? NTB, Masya Allah. Namanya siapa? Nama Dewi Sartika. Masya Allah, saya sekarang bersama Mbak Dewi Sartika yang berasal dari NTB Bima. Masya Allah, tabarakallah. Gimana pengalamannya? Pengalaman ada pahit manis. Pastinya ya, namanya kehidupan. Ya. Berapa tahun di sini? Di sini mungkin hampir 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Ini baru pertama kali ke Saudi apa sudah ada pengalaman sebelumnya? Belum, ini pertama kalinya. Oh, belum pertama. Pernah pulang. Belum pernah pulang selama 5 tahun Iya. itu. Masya Allah, tabarakallah. Keluarga masih ada ya, masih lengkap? Kalau bapak udah almarhum. Masya Allah. Masih ada mama sama nenek ya. Abang-abang masih ada. Oh iya, semoga ya bapaknya Mbak Dewi ini diterima di sisi Allah ya. Ini apa tujuannya sampai ke Arab Saudi? Tujuan kesini sih untuk meringankan ekonomi keluarga. Iya. Ya untuk cari pengalaman juga untuk masa depan. Iya. Ya pokoknya mencari hal yang baru lah ceritanya. Pertama kesini itu pengen mencoba hal yang baru. Selama dari Indonesia ke sini kerja sebagai TKW? Ya, sebagai TKW. Oh, maksudnya di mana, langsung di Taif apa? Dulunya di Abha. Oh, dulu di Abha, di pegunungan ya. Selama di Abha itu berapa tahun? Selama di Abha 2 tahun. Oh, selesai kontrak kerja ya. Gimana majikan di sana? Majikan ya alhamdulillah bisa dibilang baik, bisa dibilang ya enggak gitu. Ya namanya manusia gak ada yang sempurna ya. Iya. Terus dari Al-Baha itu kemana lagi? Dari Al-Baha selesai kontrak di Al-Baha ya ke Taif. Oh, langsung ke Taif. Iya, jadi di Taif ini 3 tahun. Iya. Masya Allah, gimana majikannya yang sekarang? Alhamdulillah baik, lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah, ini suka dukanya apa sih kalau boleh tahu? Dari dukanya aja dulu. Dari dukanya sih pertama nyampe sini ya. Iya. Apalagi dulu pertama nyampe ke sini belum bisa bahasa Arab, iya. Ya belum fasih gitu, Iya. Belum ngerti apa-apa. Kerjaan juga bisa dibilang berat. Ya karena belum pertama kali. Iya, belum pengalaman juga ya, belum terbiasa. Iya. Pertama nyampe sini kaget disuruh kerjanya tuh di perkebunan sama peternakan gitu. Oh, jadi enggak ngurus rumah tangga. Ngurus rumah tuh juga, masak juga. Iya. Semua kerjaan dikerjain. Peternakan apa kalau boleh tahu? Peternakan kambing sama onta. Yuh, teman-teman, jadi selain ini ngurus rumah tangga, beliau juga ngurus peternakan onta. Gimana itu ngurusnya? Ngasih makan apa gimana? Ngasih makan onta, peras susu onta. Itu yang paling dibilang berat gitu ya. Berat dibilangnya sih. Menjijikan bagi saya, soalnya kan belum pernah. Iya, gitu. pertama kali ya. Iya, takut. Terus itu susunya dijual apa buat apa? Kalau ada pembeli ya dijual. Kadang sekali peras itu kadang buat masak, buat bawa ke keluarga majikan gitu. Dan Mbak Dewi ini, mohon maaf nih, mungkin pertanyaannya agak sedikit mendalam. Mbak Dewi ini masih single? Alhamdulillah masih single. Jadi Masya Allah teman-teman, beliau seorang gadis mau tidak mau ya disuruh kerja peternakan onta, memeras onta. Pas pengalaman pertama lagi ya. Kebayang nggak teman-teman di pegunungan seorang gadis pas ngurus
onta. Kalau saya mungkin nggak bisa, kalau saya jujur aja. Iya, pastinya belum bisa karena nggak terbiasa. Iya. Ya, jadi harus dipaksakan diri untuk bisa gitu. Iya, karena mohon maaf juga mungkin dari baunya, dari giginya gitu ya. Iya, terus gimana itu bisa bertahan sampai habis kontrak itu? Ya mau gimana ya, harus bertahan. Iya, harus di itu ya, Iya, demi keluarga demi itu keluarga. ya. Terus tadi kebun itu kebun apa? Ada kebun tomat, jeruk nipis, ada mangga. Oh ya, disiram apa gimana? Disiram kalau lagi panen, dipetik, dimasukin di kardusnya, iya. di kardus, ntar kan dibawa dijual sama anak majikan. Oh, terus ini Mbak Dewi sendiri yang ngerjain? Apa ada pekerja yang lain? Nggak ada pekerjaan yang lain. Maksudnya nggak ada pekerja yang lain gitu. Sendiri aja Mbak sendiri. Ya? Dari metik, dari manen sampai nyiram. Ya, itu dibantu-bantu. Luas. Udah dari jeruknya, tomatnya, mangganya, anggurnya. Iya, saya ngebayangin teman-teman, beliau ini pengalaman pertama pas suruh ke kebun sama peternakan onta. Sedangkan di Saudi ini kan kadang musim dingin, kadang musim panas. Saya ngebayanginnya pas musim dingin ini teman-teman, gimana ini? Ya musim dingin kan, apalagi ke tanah, ke sawah, pastinya nggak bisa pakai kaos kaki, nggak bisa pakai yang ribet-ribet. Karena ngurus air, metik, bersih-bersih. Iya, terusnya kan namanya juga musim dingin harus pakai tebel segala panjang pas ngedorong-dorong air itu ya. Itu di situ ya mungkin dukanya yang sangat. Dukanya, gitu. Apalagi sendiri, nggak punya alat komunikasi buat hiburan atau apa gitu. Iya, karena waktu itu mungkin masih belum ada HP. Udah ada HP mungkin nggak dikasih sama majikan. Nggak dikasih pegang HP. Dan gajinya berapa? Gajinya dulu sih 1.500. Untuk semua kerjaan itu? Untuk semua kerjaan itu. Untuk semua kerjaan teman-teman cuma 1.500 real. Kalau duit Indonesianya kurang lebih 4 jutaan ya. Segitu, 4 jutaan, 5 jutaan lah. Iya, kurang lebih. Kurang lebih segitu. Itu kayak makan, kayak tidur, gimana itu? Dari sisi itunya sih bisa dibilang sedih ya. Iya. Karena makan harus nunggu majikan dulu, harus izin dulu. Apalagi dapur kan dikunci. Yo, teman-teman, kenapa dikunci? Ya walau alam. Mungkin nggak percaya sama pembantunya gitu. Oh, jadi harus nunggu majikan selesai makan? Iya. Baru makan. Jadi mohon maaf, jadi ini Mbak Dewi ini makan mungkin sisa majikannya ya? Iya, bisa bilang seperti itu. Terus kalau tidur? Kalau tidurnya sih, waktu tidurnya jam 12 malam, bangunnya subuh jam 5. Karena harus ngurus anak-anaknya yang sekolah gitu. Iya, enggak, yang ada juga ya teman-teman, orang sini mempekerjakan dengan segitu beratnya, dan yang enggak masuk akalnya dapurnya kenapa dikunci, padahal ini Mbak Dewi ini dibutuhkan tenaga. Kalau enggak makan mau dapat dari mana tenaga itu ya? Dan itu kuat bertahan, enggak ngomong, madam apa nyonya saya mau minum, apa saya lapar mau makan. Ya ngomong, kasih makan, udah kamu makan itu misalnya. Paling kan orang sini makannya kubus, roti-roti gitu kan. Apalagi saya nggak terbiasa. Jadi kalau lagi mau makan ya udah makan. Jadi kalau enggak? Ya kalau enggak, nahan lagi lapar banget ya makan. Ya karena terpaksa itu ya teman-teman. Tidak semua TKW itu sukses. Dan tidak semua juga TKW yang benar-benar dari segi makanan, dari kesuksesan, itu tidak semua ya. Dan ini contohnya Mbak Dewi ini termasuk dukanya di situ ya. Iya, dukanya di situ. Terus majikan perempuan itu pernah mukul apa gimana? Kalau mukul sih alhamdulillah nggak pernah. Enggak. Ya palingan ya kalau ada salah marah ya pasti. Ya itu udah manusiawi ya mungkin ya. Terus pas gimana itu mau setelah selesai dua tahun itu ngomong mau pulang apa bertahan apa gimana Mbak Dewi, kok bisa ke Taif ini? Ya pindah majikan, minta pindah majikan dan disetujuin sama majikan. Disetujuin. Udah dua kontrak itu udah selesai. Dan akhirnya pindah ke Taif. Ini kerjanya sekarang gimana? Ya alhamdulillah lumayan lebih baik lah.
dari yang sebelumnya. Ya, dari yang sebelumnya. Oh ya Allah teman-teman, ya saya sesak napas ini ngedengernya. dari kebun, pas peternakan onta, pas dapur dikunci. Nah ini sebagai pelajaran juga ya teman-teman, bagi yang nasibnya baik bersyukur, dan bagi yang nasibnya kurang baik tetap bersyukur, karena dibalik ke musibah itu pasti ada hikmahnya. Contohnya Mbak Dewi 2 tahun di Abha mendapatkan majikan yang memperkerjakan kurang baik ya, dan sekarang balasannya yaitu di kota Taif beliau ini sangat baik dapat majikannya ya. Ini di sini di Taif ini 3 tahun berarti sekarang. 3 tahun ini ngurus berapa anak majikan? Anaknya berapa, terus kerjaannya kayak gimana? Kalau anaknya sih nggak seberat majikan yang pertama ya. Anaknya ada yang kecil, ada yang dewasa. Kalau di sini sih lumayan, anak-anak nggak lebih dari di atas 4-5 gitu. Iya, tapi yang penting majikan baik penting majikan baik. Nggak dikunci lagi nih pintu. Alhamdulillah nggak bebas ya. Masya Allah. Ya karena balasan yang tadi ya, dan Masya Allah Mbak Dewi ini termasuk orang yang kuat dan sabar. Beliau bertahan 2 tahun demi keluarga dengan serba kekurangan ya, dan tentunya tekanan batin ya. Makanya ini sampai gemuk ini. Alhamdulillah lumayan ya. Iya. Ini rencana pulang kapan ini? Rencana pulang sih sepertinya masih belum. Pandemi juga ya, jadi belum kepikiran untuk untuk pulang. Terus ini kan masih gadis nih, gimana nih, gak mau nikah nih? Insya Allah kalau ada jodohnya ya cepat dipertemukan. Amin. Gitu ya. Terima. Iya. Semoga cepat dapat jodoh yang soleh ya. Amin. Dan tadi kan kita sudah membahas dukanya nih. Terus sukanya apa nih? Sukanya ya sudah pasti udah lebih baik dari sebelumnya, komunikasi sama keluarga juga lancar gitu. Udah situasinya juga beda, alhamdulillah agak ada kebebasan lah, dari kebebasan komunikasi, kebebasan beraktivitas gitu. Betul. Dan Masya Allah ini karena mungkin majikannya baik yang sekarang sampai bertahan 3 tahun ya di sini. Dan sekarang mungkin HP kayak alat komunikasi bebas sekarang ya. Ya, dari tidur ini sekarang. Dari tidur sih tidur jam 12 malam, bangun jam 10 pagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah meningkat lebih baik ya. Iya, semoga seterusnya ya mendapatkan seterusnya majikannya enggak berubah ya, tetap baik. Terus ada lagi sukanya apa? Selain dari itu. Yang sekarang ini gaji berapa? Yang kemarin kan 1.500, yang sekarang berapa? Yang sekarang nggak usah disebut lah. Yang alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Masya Allah, cukup. Semoga barokah ya. Karena kebarokahan itu tidak dinilai dari angkanya ya teman-teman. Kayaknya sekarang nih agak seger-segeran ya mungkin Mbak Dewi ini nih. Seger alhamdulillah, karena dikelilingi orang-orang yang baik, bisa bersama keluarga juga. Oh, ada keluarga di sini. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi benar-benar kebahagiaannya ya, selain dari dapat majikannya baik, gajinya lancar, sekarang dipekerjakan selayaknya sebagai seorang TKW ya, atau pekerja rumah tangga. Ada kesannya nggak buat para TKW mungkin yang berada di Saudi ataupun yang mau berangkat ke Saudi, pesan-pesannya dari Mbak Dewi? Iya. Pesannya untuk yang belum berangkat, yang masih pengen ke Saudi. Ada niat pengen bekerja ke Saudi ya? Pengen kerja ke Saudi. Iya betul. Kuat-kuatkan iman, kuat-kuatkan rasa sabar. Betul. Harus banyak-banyak bersyukur agar bisa menikmati kehidupan di negara orang itu. Pastinya berbeda dengan negara sendiri. Tentunya. Jadi kesan untuk teman-teman yang udah kerja, udah ngerasain merantau, tetap bersyukur, tetap bersabar, banyak-banyak ya gimana ya? Banyak bersyukur, karena jika nasibnya lebih baik dari saya sebelumnya gitu. Ya, dan bagi yang tidak baik, semoga Allah segera menggantinya dengan lebih baik. Iya betul. Dan ini benar tadi kata Mbak Dewi, kita sebagai pejuang devisa ya di sini tentunya harus banyak-banyak sabar, banyak-banyak bersyukur, karena kebahagiaan itu kita yang ciptakan ya, kita yang bikin.
apapun yang terjadi di dunia ini, teman-teman tetap harus kita syukuri dan kuncinya adalah kesabaran. Sepertinya ini seperti Mbak Dewi ini, karena beliau ini Masya Allah, apapun yang terjadi di kehidupannya beliau, walaupun berat bagi beliau, tapi beliau tetap dijalani, disyukuri dan sabar. Yang tadi katanya akhirnya semua itu terbalaskan dengan sekarang, yaitu mendapatkan majikan yang lebih baik, dekat lagi sama keluarganya. Ya, karena apa yang kita tanam kita akan petik ya, tentunya. Masya Allah. Yang pasti buah dari kesabaran itu lebih baik, lebih indah. Betul banget teman-teman. Wah, terima kasih banyak nih atas waktunya dan pengalamannya. Saya mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya. Dan kebetulan Mbak Dewi ini katanya lagi libur katanya, teman-teman. Lagi libur. Alhamdulillah ada waktu ketemu sama beliau, jadi ngobrol sedikit ya, pengalaman ya, dan ini motivasi juga ya buat teman-teman di luaran sana. Motivasinya tetap harus semangat, syukuri dan bersabar. Baiklah Mbak Dewi, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pengalamannya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada saran dan kritikan tulis di kolom komentar. Kami dari kediamannya Mbak Dewi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.